Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widisa Apriana, Prodi S1 Kebidanan, Stikes Yarsi Mataram. Di sini saya akan mempraktikkan tentang perubahan fisiologi pada kehamilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ibu silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Widisa. Saya bertugas pada siang hari ini. Untuk sebelum itu Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga frekuensi dulu. Ini ya Bu. Sebelum itu Ibu, saya akan menyiapkan alat yang akan dibutuhkan. Ibu bisa membaca-baca buku brosur ini terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada kehamilan. Kalau Ibu sudah menyetujui, Ibu bisa tanda tangan di sini. Silakan Ibu tanda tangan. Terima kasih Bu. Langsung saja Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada kehamilan. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, tanda-tanda positif hamil, terkonfirmasi hamil antara lain. 1. Adanya detak jantung janin. 2. Visualisasi janin melalui ultrasonografi. 3. HCG urin atau darah positif. 4. Pendarahan vagina. Ini umum terjadi pada 20-40% ibu hamil selama trimester pertama. Sedangkan untuk tanda kehamilan yang kemungkinan besar mengindikasikan hamil antara lain: 1. Peningkatan frekuensi buang air kecil. 2. Serviks yang lembut. 3. Perut kembang atau membesar. 4. Kerak atau ketidaknyamanan di bagian rahim yang ingin tanpa perdarahan. 5. Peningkatan pigmentasi kulit pada wajah, perut, atau areola. Juga tanda kehamilan yang baru. Beberapa tanda kehamilan yang baru kemungkinan. 1. Amenorrhea, wanita yang harusnya mendapat menstruasi tetapi tidak mengalami menstruasi. Yang kedua, mual dengan atau tanpa muntah. 3. Pembesaran dan nyeri payudara. 3. Kelelahan. 4. Tidur yang buruk. 5. Sakit punggung. 6. Sembelit. 7. Mengidam dan tak suka makanan tertentu. 8. Perubahan suasana hati. 9. Mulas. 10. Hidung tersumbat. 11. Sesak napas. Dan 12. Sakit kepala ringan. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada sistem uterus atau rahim adalah suatu struktur otot yang cukup kuat. Bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum, sedangkan rongga dalamnya dilapisi oleh mukosa rahim. Dalam keadaan tidak hamil, rahim terletak dalam rongga panggul kecil di antara kandung kencing dan rektum. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada vulva dan vagina. Pada vulva, bagian dari alat kandungan yang berbentuk lonjong berukuran panjang mulai dari klitoris kanan kiri di atas bibir kecil sampai ke belakang dibatasi perineum. Sedangkan vagina atau liang sanggama adalah liang atau saluran yang menghubungkan vulva dan rahim, terletak di antara kandung kencing dan rektum. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada rahim. Bagaimana perubahan fisiologis pada rahim? Rahim sebelum hamil sebesar buah pir. Rahim semakin membesar sesuai kehamilan. Terasa gerakan anak pada kehamilan 4 bulan ke atas. Liang senggema, pengeluaran lendir meningkat, dan kadang terjadi keputihan. Nah, selanjutnya, perubahan fisiologis pada payudara. Membesar dan terasa nyeri, warna puting susu menghitam, sekitar puting susu juga menghitam, payudara sudah mengeluarkan air susu. Nah, selanjutnya perubahan fisiologi pernapasan. Diafragma bergerak semakin besar dikarenakan dorongan rahim. Nafas agak sesak saat melakukan aktivitas berjalan. 3. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler atau sirkulasi darah. Volume
badan darah total dan volume plasma darah naik pesat sejak akhir trimester pertama. Volume darah akan bertambah banyak, kira-kira 25% dengan puncaknya pada kehamilan 32 minggu. Diikuti curah jantung yang meningkat sebanyak kurang lebih 30%. Nadi dan tekanan darah arteri cenderung menurun terutama selama trimester kedua dalam batas-batas normal. Perubahan fisiologis pada sistem ovarium atau indung telur. Ovarium ada dua, kanan dan kiri, dihubungkan dengan uterus oleh ligamen ovari propium dan dihubungkan dengan dinding panggul dengan perataan ligamen infundibulopelvicum. Di sini terdapat pembuahan darah untuk ovarium. Ukuran ovarium 2,5 per 5 cm kali 1,5 sampai 3 cm kali 0,9 sampai 1,5 cm dan beratnya 4 sampai 5 gram. Terletak pada dinding lateral panggul dalam sebuah lekuk yang disebut fossa ovarica waldeyeri. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada sistem uterus atau rahim adalah suatu struktur otot yang cukup kuat. Bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum, sedangkan rongga dalamnya dilapisi oleh mukosa rahim. Dalam keadaan tidak hamil, rahim terletak dalam rongga panggul kecil di antara kandung kencing dan rektum. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada vulva. Bagian dari alat kandung yang berbentuk lonjong berukuran panjang melalui dari klitoris. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa dimengerti dengan penjelasan saya? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.